Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, ASE akan memberikan training mengenai manual handling ya, yang beberapa kali sudah ditrainingkan ke karyawan semua. Semua ini untuk refreshment. Nanti kedepannya jika teman-teman ingin melakukan refresh training, tinggal membuka video ini dan tinggal mendengarkan sambil bisa di rumah ataupun di tempat kerja sambil duduk-duduk atau lagi istirahat dan lain-lain, bisa tinggal membacanya atau mendengarkan dari video tersebut. Oke, manual handling, lanjut. Maksud dan tujuan training hari ini yaitu memberikan pemahaman yang cukup ya mengenai apa itu manual handling, terus penanganan secara manualnya seperti apa untuk melakukan pengangkatan, terus resiko bahaya yang dihadapi apa ketika melakukan manual handling atau pengangkatan secara manual, terus pengendaliannya bagaimana seperti itu. Terus lalu goalnya yaitu mengurangi hari kerja hilang karena cedera ya, dimana teman-teman karyawan yang melakukan kejadian manual handling yang salah bisa menyebabkan dia kehilangan jam kerja atau tidak masuk kerja ya, karena diharuskan recovery ya karena cedera tersebut, seperti itu. Terus mempelajari aturan yang ada dan berlaku untuk manual handling, jadi nanti ya dijelaskan mengenai prosedur WI-nya, work instruction atau instruksi kerja di lapangan seperti apa untuk melakukan pekerjaan secara manual handling. Terus menjaga dan merawat salah satu bagian tubuh kita yaitu tulang belakang kita agar tetap terjaga dengan baik sampai nanti kita pensiun, sampai nanti kita di masa tua tetap dalam kondisi baik-baik saja. Oke, maksud dari manual handling yaitu kalau dari OSHA ya, Occupational Safety and Health Administration, yaitu mengklasifikasi kegiatan manual material handling ini menjadi 5 apa saja, yaitu yang pertama mengangkat atau menurunkan ya, lifting atau lowering ya. Terus yaitu artinya kegiatan memindahkan barang dari yang lebih tinggi ke yang rendah menggunakan tangan yang bisa dijangkau oleh tangan, seperti itu. Terus berikutnya mendorong atau menarik ya, mendorong atau menarik, push atau pull, gitu. Itu kegiatan mendorong, menekan, yaitu kegiatan menekan atau berlawanan arah tubuh dengan usaha yang bertujuan untuk memindahkan objek. Kegiatan menarik kebalikan dengan itu juga. Jadi ketika ada barang, dia menarik atau mendorong barang tersebut agar di posisi yang diinginkan oleh si karyawan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu memutar. Jadi kegiatan tubuh kita harus memutar ya dari posisi 0 derajat ke 180 derajat secara twisting ya. Kalau menurut OSHA ini pengertiannya yaitu kegiatan manual handling, gerakan memutar tubuh bagian atas ya, jadi bagian punggung ya, bagian atas ke satu atau kedua sisi, sementara tubuh bagian bawah tetap posisi tetap. Terus kegiatan memutar ini dapat dilakukan dalam keadaan tubuh yang diam, seperti itu. Jadi maksud di sini kaki dalam posisi diam sedangkan tubuh kita berputar. Nah, itu sangat rentan sekali terjadi injury ya terhadap tulang belakang. Nah, ini posisi membawa juga. Jadi ketika memegang atau mengambil barang dan memindahkannya. Jadi posisi tubuhnya dia sedang memegang barang, yang sedang membawa barang. Ya, kegiatan membawa merupakan kegiatan memegang atau mengambil barang dan memindahkannya.
berat badan menjadi berat total pekerja, berat benda menjadi berat total pekerja, seperti itu. Terus pekerjaan menahan yang memegang objek saat tubuh berada dalam posisi diam. Oke, lanjut. Nah, ini kalau rekan-rekan karyawan terjadi eh, oke, ada kesalahan teknis, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita melakukan material handling secara aman, manual handling secara aman, maka tubuh kita akan menolong kita dalam mengurangi risiko kecelakaan, ya. Terus usahakan jangan ambil risiko agar kita terhindar dari salah urat, ya, kecepit, terkilir, ya, yang terjadi di tulang belakang, terus tertumbuk, kecepit atau kejatuhan barang yang barang yang kita angkat, atau terjadi luka gores, ya, terpotong dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Terus mengapa kita harus mempelajari manual handling? Itu harus ditrainingkan. Nah, pemilihan manusia sebagai tenaga kerja dalam melakukan kegiatan penanganan material, ya, itu harus bersifat eh, fleksibel, ya, dalam gerakannya, sehingga memberikan kemudahan pemindahan beban, baik itu ruang terbatas ataupun ruang yang lega, ataupun pekerjaan yang tidak beraturan. Terus berikutnya, untuk beban ringan akan lebih murah bila dibandingkan menggunakan mesin. Nah, ini biasanya pengusaha atau perusahaan kenapa memilih melakukan manual handling terhadap tenaga kerjanya, milih manusia, itu karena manusia tinggal bayar gajinya, ya, atau dengan kata lain eh, mudah, ya, tinggal memberikan instruksi langsung dikerjakan. Sedangkan kalau mesin investasinya mahal dan lain-lain. Oke, lanjut ke presentasi berikutnya. Ini ada penyebab kecelakaan kerja, ya, di perusahaan itu rata-rata kejadian manual handling yang paling besar, ya, karena itu hampir dominan aktivitas pekerjaan di lapangan. Itu 70% rata-rata itu handling, ya, menggunakan tangan, baik itu sedang proses produksi charging, sedang proses menarik es batu, ya, atau pekerjaan di lab, atau pekerjaan packaging, atau pekerjaan mixing, atau pekerjaan di warehouse, ya, itu rata-rata kebanyakan handling. Lalu berikutnya trip, ya, atau kepleset, terus berikutnya machinery atau struck by dan lain-lain. Oke, lanjut presentasinya. Bagian tubuh yang cedera akibat kesalahan kerja rata-rata yaitu yang pertama di punggung, ya, bagian tulang belakang kita. Itu hampir 49,3% kejadian di kecelakaan kerja di area tubuh kita, yaitu di punggung, berikutnya di tangan, ya, dan di jari,
terus di torso dan lain-lainnya seperti itu. Oke, lanjut. Manual handling atau material handling merupakan sumber utama terjadinya cedera punggung ya, meliputi mengangkat ya, menurunkan, membawa, mendorong, dan menarik barang. Lalu sementara itu faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya nyeri punggung adalah arah beban yang akan diangkat dan frekuensi aktivitas pemindahan. Oke. Terus prosedur manual handling yang aman yaitu yang pertama, hindari pengangkatan secara manual jika memungkinkan. Jika akan melakukan pengangkatan atau pemindahan barang yang berat, usahakan menggunakan alat angkat yang sudah disediakan oleh perusahaan. Terus pahami objek lalu putuskan di mana bagaimana untuk memegangnya. Terus periksa adanya grease, oli ya yang ada di lantai atau tepian tajam yang barang yang akan diangkatnya seperti itu. Oke, lanjut. Terus berikutnya, minta bantuan jika ragu ya untuk mengangkat barang. Pastikan pijakan kaki Anda stabil, hindari mengangkat beban yang menutupi pandangan. Ya, pastikan mengangkat barangnya tidak menutupi pandangan mata kita. Terus sebelum memulai mengangkat barang, pastikan akses sudah dilihat dan tidak membahayakan Anda. Terus ketahui lebih awal di mana Anda akan meletakkan barang yang Anda angkat tersebut. Terus jaga agar benda yang diangkat selalu dekat dengan tubuh kita ya. Hindari gerakan memutar atau twisting ya. Terus jangan ngangkat barang melebihi kemampuan tubuh Anda. Terus jika mengangkat barang, biarkan kaki yang bekerja ya. Usahakan yang bekerja itu kaki, jangan punggung kita. Kalau sedang memutar atau sedang mengangkat atau sedang mendorong. Terus barang harus diangkat, dipindahkan dengan perlahan dan dengan gerakan yang pelan. Nah, ini contoh lifting ya. Cara ngangkat, pastikan semakin berat beban semakin dekat dengan tubuh kita, dan semakin ringan beban misalkan lebih bisa diangkat dengan agak jauh dari tubuh kita seperti itu. Ini gambar contohnya seperti crane ya, ketika ngangkat tower crane, ketika ngangkat barang lebih berat dia makin mendekat ke sumbu crane-nya, sedangkan ketika beban enteng dia makin menjauh seperti itu. Terus ini prosedur manual handling lagi, gunakan glove ya atau sarung tangan ketika sedang mengangkat karena bisa menyebabkan luka gores atau potong ya. Tahan beban yang berat di antara lutut dan lengan. Terus jangan menaiki tangga ketika membawa barang yang lumayan berat seperti itu. Jadi pastikan kalau kita diproduksi sudah disediakan lift ya gunakan lift ya. Jangan memaksakan membawa barang secara manual melewati tangga, tidak diperkenankan. Nah, ini contohnya cara ngangkat-ngangkatnya ya. Itu usahakan ketika beban itu ada di lantai, pastikan Anda lakukan secara jinjit ya. Jinjit, terus tekuk kaki Anda sedekat mungkin dengan lantai. Terus pastikan yang bekerja itu kaki ya ketika ngangkat, dan usahakan otot kaki yang bekerja ya, jangan otot punggung ketika mengangkat ya. Secara perlahan tekuk kaki, terus berdiri, dekatkan beban ke tubuh Anda. Ketika mau unloading ya, pastikan Anda tahu tempatnya di mana dan secara perlahan-lahan Anda turunkan seperti gambar tersebut. Terus faktor-faktor yang perlu dipikirkan ketika Anda sedang melakukan manual handling, yaitu berdasarkan tugas, gimana sih cara kita mengatur tugas-tugas kita sehingga tidak mengakibatkan dampak terhadap K3 kita ya. Itu kemampuan individu, pastikan Anda paham dulu kemampuan individu kita seperti apa. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan K3 mereka. Terus perhitungkan bebannya
bagaimana beban yang diangkat, terus cara lingkungan, apakah mempengaruhi lingkungan. Nah, ini ada salah satu contoh lifting ya, manual handling. Usahakan ketika ada barang, ya gunakan alat bantu ya. Itu yang boleh dan yang tidak. Ada contohnya. Yang boleh itu gunakan alat bantu. Terus ketika mau mengangkat atau mendorong atau menarik sedekat mungkin dengan tubuh kita, dan usahakan jangan dilempar seperti itu. Nah, ini ketika ada pekerjaan transfer beban dari satu titik lokasi ke titik lokasi yang lain, pastikan Anda kalau bekerja secara twisting yang bekerja kakinya ya. Perlahan kaki kanan jadikan kuda-kuda, lalu Anda angkat secara perlahan ya. Terus letakkan di barang yang sudah di lokasi yang sudah disediakan seperti itu. Terus ketika mengangkat beban dari lantai dasar, lantai kerja, pastikan Anda buku ya, terus jinjit, tekuk kaki Anda, terus angkat secara perlahan ya, terus angkat ketika membawa beban, ketika mengangkat beban tersebut, pastikan punggung Anda tidak bekerja otot kaki ya, agar tidak terjadi kecetit dan lain-lain ya, seperti itu. Terus tipsnya, hindari stopping atau posisi tubuh tidak normal ya, hindari gerakan ekstensi tetap lengan baik ke depan maupun ke samping ya. Terus semua peralatan diletakkan pada jangkauan normal. Nah, ini tipsnya agar aman. Itu kerja statis dikurangi seminimal mungkin dan sebisa mungkin bekerja dengan kondisi dinamis ya. Kondisi kerja statis ini maksudnya yang berulang-ulang ya. Pastikan Anda bekerja secara dinamis ya. Terus lakukan relaksasi setiap 1 jam 2 jam sekali agar kondisi Anda tidak kaku atau menegang ya. Terus usahakan minum air putih sebanyak mungkin sehari 5 liter agar sirkulasi darah lancar dan tidak terjadi penumpukan asam laktat yang berlebih. Ini caranya. Yang pertama, tekuk lutut Anda untuk menurunkan beban ya. Jaga punggung Anda tetap lurus dan beban dekat dengan tubuh Anda. Seperti ini. Terus hati-hati dengan jari-jari dan kaki Anda, beri cukup tempat untuk mereka ketika beban diletakkan. Terus tempatkan beban di atas bangku atau meja ya. Ke depan dengan tangan dan tubuh Anda, luncurkan beban pada tempatnya ya, agar lebih mudah ketika mencoba mengangkatnya. Seperti itu ilustrasinya. Nah, ketika Anda membawa barang tersebut secara berjalan, pastikan barang yang Anda bawa merapat ke tubuh Anda, ke dada ya, dan posisikan tangan Anda seperti gambar tersebut, wajah lurus ke depan ya, beban angkat pindah pada kaki Anda, jadi bebannya dipindahkan ke otot kaki ya, terus tubuh semuanya dalam menuju tujuan. Terus jagalah lipatan lengan Anda untuk mencegah cedera atau lelah ya, jangan halangi pandangan Anda. Jadi usahakan ketika Anda membawa barang, posisi barang itu tidak menutupi pandangan mata Anda. Terus jaga beban dekat dengan Anda ya, jangan tukar pegangan ya. Usahakan ketika seperti itu jangan jangan mencoba-coba untuk memutar posisi barangnya dari posisi semula ke posisi berikutnya, itu tidak boleh diperkenankan. Usahakan dalam posisi yang sama dari awal ngangkat sampai mau diletakkan di posisi tersebut. Nah, ini ketika mengangkat beban, berdirilah pada satu sudut ya beban dengan bagian yang lega. Peganglah kuat-kuat bagian bawah ya. Tekuk lutut Anda ya. Dan angkat, jaga dengan pegangan yang sama dan minta petunjuk jika Anda masih ragu-ragu. Nah, ketika di pabrik atau di produksi ada
alat yang ada ya silahkan menggunakan alat ya, jangan dipaksakan untuk melakukan pengangkatan secara manual, karena berakibat fatal kalau kita salah mengangkat. Prediksi dulu barang yang diangkat beratnya semana, lalu Anda angkat dengan alat bantu, baik itu hand pallet atau forklift atau lift dan lain-lain. Nah, ini ada kunci Take 5 ya. Sediakan waktu break selama 5 menit setiap 1-2 jam sekali. Gunanya apa? Yaitu untuk mengurangi stres, mengurangi kelelahan, meningkatkan kelenturan, mengurangi resiko terjadi cedera injury ya. Nah, ini yang diperbolehkan. Yang pertama, ketika dewasa ya, intensitas kerjanya ini berdasarkan OSHA ya, satuan dalam kilogram. Yaitu untuk pria dewasa itu yang di kalau pekerjaannya itu jarang itu boleh 50 kilo ya, beban maksimum yang diperkenankan. Tapi kalau rutin maksimal itu hanya 18 kilo. Sedangkan wanita dewasa ya, itu yang diperkenankan hanya 20 kilo ketika pekerjaan jarang. Kalau pekerjaan rutin itu 12 kilo yang diperkenankan. Sedangkan pria remaja itu yang diperkenankan jarang ketika pekerjaannya itu hanya 20 kilo. Bahkan kalau pekerjaannya rutin itu 11 sampai 16 kilo. Sedangkan wanita dewasa diperkenankan mengangkat sampai hanya 15 kilo, sedangkan kalau pekerjaannya rutin itu 7 sampai 11 kilo yang diperkenankan. Itu standarnya untuk intensitas kerja ya. Nah, ini kalau menurut teorinya Sumakmur, Pak Sumakmur ya, itu kalau pekerjaan jarang itu yang wanita pria dewasa hanya 40 kilo, dengan pekerjaan rutin 15 sampai 18 kilo. Kalau wanita dewasa 15 kilo, kalau wanita dewasa dengan pekerjaan rutin hanya diperkenankan 10 kilo, sedangkan pria remaja kegiatan jarang itu 15 kilo, dan pria dengan kegiatan rutin itu 10 sampai 15 kilo. Kalau wanita remaja dengan pekerjaan jarang itu 40 kilo, itu 10 sampai 12 kilo, dan rutinnya 6 sampai 9 kilo. Jadi untuk Pak Sumakmur lebih disesuaikan lagi ya dengan beban yang dibolehkan, menyesuaikan fisik tubuh manusia masyarakat Indonesia seperti itu. Survei keluhan fisik selama kerja duduk tetap. Ketika pekerjaan duduk terus-menerus di depan komputer itu biasanya terjadi keluhan di kepala ya, jumlahnya itu 34 sampai 14%. Kalau mengenai tengkuk itu 59%, mengenai punggung 141, mengenai lengan dan tangan 37 ya, mengenai paha keluhan itu sangat sedikit ya, 38 dan 15 doang seperti itu. Cedera yang disebabkan oleh manual handling jarang sekali langsung fatal ya, tetapi biasanya dapat menyebabkan cacat permanen. Misalnya seperti ini sprain ya. Nah, 3 fungsi utama tulang kita itu melindungi spinal coordinator ya, spinal cord, terus memungkinkan pergerakan yang lentur ya ke kanan ke kiri dengan luas, terus menyanggah tubuh bagian atas kita. Jadi usahakan punggung kita itu dilakukan perawatan ya, dijaga, minum susu dan lain-lain. Terus the spinal cord itu apa? Nah, ini itu sumbu tulang kita. Terus spinal cord ada di tengah-tengah ya, seperti itu. Nah, ini sudah Anda mengangkat dengan benar. Nah, pastikan ketika Anda mengangkat, berpikirlah terlebih dahulu sebelum Anda mengangkat ya. Jadi tidak boleh mengangkat dengan posisi punggung seperti itu. Pastikan kaki kita ditekuk ketika mengangkat dan gunakan beban di
pada otot kaki ketika mengangkatnya agar punggung kita dalam kondisi aman. Hand sanitizer di bawah Ya. Terus mengapa salah? Yaitu karena dengan kondisi yang seperti kami tersebut, pada saat mengangkat beban, tulang punggung mendapat tekanan yang berarti, ya, karena akan bertumpuknya asam laktat, ya, yang menyebabkan nyeri. Terus kenapa yang gambar kedua benar? Karena pada saat kondisi seperti itu, tulang punggung tidak mendapatkan tekanan yang berarti, sehingga otot tulang punggung tidak terjepit dan peredaran darah lancar. Terus bagaimana cara mengangkat posisi yang ini saat mengangkat barang? Ini ada gambarnya ketika Anda mengangkat tong atau diproduksi kan banyak produksi packaging dalam posisi drum ya atau tong. Nah, itu seperti itu kondisinya cara angkatnya, kaki ditekuk ya, terus diangkat perlahan bagian bawah drum ya, lalu diputar-putar ketika memindahkan drumnya. Terus kalau posisi barang di lantai kardus contohnya ya, itu posisinya seperti itu ya. Yang pertama berdiri, terus kaki sedikit menekuk, lalu diangkat seperti itu ya. Terus bagaimana ketika mau mengangkat? Nah, itu Anda berpikir dulu ya, berhenti, kira-kira barangnya berapa, terus posisikan kaki dalam posisi kuda-kuda di depan barang yang mau diangkat, terus dapatkan pegangan yang mantap ketika mengangkat ya, seperti itu gambarnya. Terus jangan dientak ya, seperti ini. Gerakan kaki jaga agar tetap dekat dengan beban. Nah, ini pastikan beban yang Anda angkat itu mengenai tubuh kita, minimal dada ya atau perut. Itu. Terus letakkan perlahan kemudian atur. Nah, seperti ini. Oke, ingat mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Oke, pikirkan sekali lagi agar manual handling Anda dalam posisi benar. Oke, terima kasih. Demikian training hari ini mengenai manual handling. Mudah-mudahan bermanfaat untuk karyawan ya. Pastikan tulang punggung kita dijaga baik-baik agar maksimal dalam bekerja ya. Lakukan perawatan rutin ya, dengan minum air putih yang cukup ya, terus minum susu yang sudah disediakan oleh perusahaan, terus istirahat ya setiap 15 menit setiap 1 jam sekali, relakskan badan Anda, terus minum air putih dan istirahat bentar 5 menit lalu dilanjutkan bekerja lagi seperti itu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, keselamatan pertama, terakhir dan selalu. Terima kasih.